Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Askia dengan NIM 2331407001111086. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang implementasi role based access control untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah keamanan jaringan. Sebenarnya apa sih autentikasi? Autentikasi merupakan verifikasi atau pembuktian identitas pengguna untuk memastikan bahwa orang yang mencoba mengakses sistem atau layanan adalah orang yang sah atau terdaftar. Jadi dari awal ketika kita register itu akan diberikan role atau akses tertentu. Jadi nanti ada konfirmasi atau pengecekan kembali apakah data yang dimasukkan itu sesuai dengan yang didaftarkan atau tidak. Dan untuk selanjutnya adalah role access atau access control. Di sini access control merupakan keamanan yang mengatur siapa yang dapat mengakses data aplikasi dan sumber daya tertentu. Diambil dari role tadi, sudah ditentukan di awal. Access control sangat membantu karena mempunyai batasan-batasan tertentu untuk mengakses dari data-data yang seharusnya diakses oleh orang dan dengan role tertentu. Untuk selanjutnya itu RBAC. Kami mengambil role based access control, yaitu kontrol akses berbasis peran. Adalah model untuk memberikan wewenang akses pengguna akhir ke sistem aplikasi dan data berdasarkan peran pengguna yang telah ditetapkan. Jadi setiap role itu punya halamannya masing-masing dan setiap role tidak bisa masuk atau mengakses bagian data dari role lainnya. Misal dari admin tidak bisa mengakses user, begitu sebaliknya user tidak bisa mengakses admin, seperti itu. Kemudian adapun konsep-konsep RBAC atau cara kerja. Yang pertama ada memberikan izin akses berdasarkan peran pengguna yang ditetapkan sebelumnya. Baik, kembali seperti tadi bahwa setiap role itu memiliki halamannya masing-masing. Kemudian manfaatnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, membatasi akses yang tidak sah, meningkatkan efisien dan mengurangi resiko pelanggaran data. Jadi kadang dari semisal digabung admin dengan user, yang ditakutkan adalah ketika user dapat mengakses halaman admin dan mengambil data-data yang ada dan yang dipunyai admin, seperti itu. Ini penerapannya dapat digunakan dalam sistem perusahaan TI, kemudian VMware dan Azure. Selanjutnya saya akan mendemokan project berisikan yang pertama ada proof of concept atau akarnya, yaitu login, proses autentikasi tadi, kemudian ada role based dashboard, perbedaan dashboard dari setiap user atau dari setiap role, dan access control, di mana dari role yang berbeda tidak dapat mengakses role yang berbeda pula, seperti itu. Mungkin langsung saya menyalakan XAMPP untuk mengakses database, karena sebelumnya sudah saya buat untuk database-nya. Kita bisa cek di command prompt. Di sini
saya menyimpan menggunakan RBAC. Kemudian sebentar, terus selanjutnya kita masuk ke database-nya, kemudian kita cek ini ada tabel user, kita coba menampilkan data. Seperti ini ada user, ada admin dan user, dan passwordnya sudah menggunakan MD5 jadi terenkripsi. Untuk saat ini mungkin untuk mendemokan cukup menggunakan ini, dan ada role. Kemudian masuk ke aplikasinya, itu RBAC. Di sini saya menggunakan template dari Bootstrap, cuman ada beberapa part yang emang tidak kami sambungkan, jadi cukup seperti ini. Ini kita mencoba untuk login menggunakan akun user, memasukkan username dan password. Nah, di sini akan muncul keterangan bahwa selamat datang user 1 dan role Anda user. Ada keterangan lagi, ini adalah halaman khusus untuk role user, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, ini saya menggunakan template juga dari SB2 admin Bootstrap. Ini hanya untuk demo saja. Untuk selanjutnya kita logout, otomatis akan kembali ke indeks, dan kita coba masuk ke halaman admin. Nah, seperti ini, dengan fitur yang lebih banyak seperti ini, bisa dilihat, tekan ada selamat datang admin, role Anda admin, dan ini adalah halaman khusus untuk role admin. Mungkin demonya cukup. Selanjutnya saya akan menampilkan codingan dari yang sudah saya paparkan tadi, sudah demokan tadi. Yang pertama, dari indeksnya dahulu, ini saya menggunakan template, jadi ya sudah seperti ini dari sananya. Kemudian ini proses pemanggilan Bootstrap untuk CSS dan JS-nya. Kemudian selanjutnya untuk menyambungkan ke database, saya membuat file koneksi. Di sini memasukkan nama, password, dan nama database. Kemudian untuk if else, ya, jika connection error, maka bisa menampilkan koneksi gagal, seperti itu. Jadi kita bisa cek juga, karena tadi sudah bisa mengakses. Kemudian setelah kita memasukkan username dan password di halaman index from login, itu akan mengakses atau melakukan perintah seperti ini. Value login itu masuk ke for metodenya post, jadi data akan dikirimkan ke actionnya di login PHP. Jadi yang sudah di input akan terpost di file ini. Nah, baru di sini itu ada autentikasi, proses pencocokan data. Jadi dari ini ada deklarasi username, password, itu diambil dari post username, berarti dari yang tadi ini kan username. Nah, di sini ada name username dan password pun seperti itu. Nah, ini, dan kita kasih MD5. Jadi
supaya langsung bisa teracak seperti itu, atau sesuai dari acakan yang ada di database. Dan untuk selanjutnya, sintak dari untuk memanggil dari database itu select bintang from select, artinya memilih semua data dari tabel user di mana username sama dengan username. Jadi username yang ada di data itu sesuai dengan username yang diinputkan. Itu proses autentikasi. Kemudian jika user itu role-nya admin, maka langsung masuk ke index, dan jika tidak maka akan masuk ke index 2 atau user seperti itu. Dan jika tidak, di luar if itu login gagal karena username atau password salah. Mungkin kita coba ya. Jika kita menggunakan ini dan kita asal, nah ini akan memunculkan pesan seperti ini. Saya tidak membuat alert karena seperti ini saja sudah cukup. Kemudian dari file index dan ini dashboard index dan index 2 yaitu admin dan user, saya juga menggunakan template, jadi lumayan agak acak-acakan. Nah, di sini di atas kita mau masukkan session yaitu check role. Jika bukan admin maka akses ditolak, dan ini jika bukan user maka akses ditolak. Mungkin kita bisa langsung coba kembali dulu, kita login user dulu ya, user 1, salah, user 1, kemudian masukkan password ini. Nah, misal kita dari seperti ini, kemudian langsung kita masuk ke kan index 2 itu dari user index. Nah, akses ditolak, maka akan muncul pesan seperti ini. Ini sudah masuk ke akses kontrol. Jadi sesuai dengan role-nya, maka data itu yang dapat diakses. Jika bukan dari role-nya, maka data tidak bisa diakses itu. Sebenarnya sama, hanya ini saja. Dan untuk deklarasi ini session, kita dimulai dari ini, check role. Jadi function check role ini dibuat public functionnya dan baru dimasukkan ke indeks ini gitu. Jika tidak admin maka ditolak seperti itu. Ini pokoknya buat ini untuk menyimpan data tadi. Berarti setiap kita masuk atau setiap kita login, itu data atau riwayat login kita bakal tercatat. Seperti yang jadi saya juga menambahkan yang pada bagian ini, selamat datang user, itu saya menambahkan session juga, itu di bagian bawah. Nah, ini jadi saya menambahkan session sesuai dari login tadi. Siapa yang login itu akan kita panggil username dan role-nya seperti itu. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya bahwa sangat penting bagi suatu perusahaan atau mungkin software house itu menggunakan sistem dari access control, autentikasi dan access control. Tentunya dengan metode role based access control, yaitu yang bergantung atau tertuju pada role pada tiap-tiap bidang, agar akses data dapat dikelola dengan maksimal.
Untuk keamanan juga terjamin karena hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan akses yang bisa mengupgrade atau maintenance dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, tugas UTS dari mata kuliah keamanan jaringan. Dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.